Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bi azri wa asriku fi amrika yusabbihaka katsiran wa nadhkuruka katsira innaka kunta minal bashirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan oleh Allah nikmat panjang umur, nikmat sehat badan, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita semua bisa bertemu lagi dengan bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini adalah termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan di bulan Rajab ini terjadi kejadian yang sangat luar biasa, di mana di Isra dan di Mi'rajkannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengisrokan dan memi'rajkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Terus Allah mi'rajkan dari mulai langit 1, langit 2, 7 sampai ke Mustawan, ke Rafrafil Akhdar, sehingga bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya mendapatkan oleh salat 5 waktu. Lalu apa sabab musababnya Kanjeng Nabi di Isra dan di Mi'rajkan? Salah satu sabab musabab Kanjeng Nabi di Isra dan di Mi'rajkan, karena likulli syai'in sababun, setiap perkara itu mempunyai sabab. Salah satu sabab Kanjeng Nabi di Isra dan di Mi'rajkan itu ialah bertengkarnya bumi dengan langit. Bumi merasa mulia daripada langit, langit pun sama merasa mulia terhadap bumi. Kata bumi, "Hei langit, kita kising lebih mulia daripada sira." Kelemen, kenapa? Karena Allah telah memberikan terhadap saya, yaitu berupa-rupa bermacam-macam negara. Terus Allah telah memberikan kepada saya, yaitu berupa lautan, sungai, daratan. Terus Allah telah memberikan kepada saya, yaitu ribuan-ribuan pepohonan, gunung-gunung, sehingga saya itu terlihatnya indah. Oleh karena itu, saya lebih mulia daripada kamu, wahai langit. Terus apa jawaban langit mendengar perkataan bumi seperti itu? Kata langit, "Oh, tidak bisa." Saling menyombongkan diri. "Oh, tidak bisa. Saya yang lebih bagus daripada kamu, bumi," kata langit. Kenapa? Liana syamsa wal qamar wal kawakib.
Allah telah memberikan kepada saya, di saya ada yang dinamakan matahari, bulan, ribuan bintang, dan cakrawala, aras, kursi, itu ada, surga itu adanya di saya, kata langit. Nah, setelah si langit berbicara seperti itu, terus apa kata bumi? Wes, nanti dulu. Tetap saya yang lebih mulia, kata bumi. Kenapa? Karena fiya baitun yazuruhu wa yatufu bihil anbiya wal mursalun wal awliya wal mu'minun ammah. Kata bumi, tetap saya yang lebih mulia. Kenapa? Karena di saya ada yang dinamakan Baitullah, Makkatul Mukarramah. Di mana Baitullah itu atau Makkatul Mukarramah itu tempat zarahnya dan tempat tawafnya para nabi, dan tempat tawaf dan jarahnya para aulia dan para solihin dan para mukminin, semuanya pada jarah dan tawaf di Baitullah. Saya yang oleh karena itu, saya yang lebih mulia wahai langit daripada kamu. Terus apa kata si langit? Apakah si langit menerima kekalahan? Tidak. Kata si langit, weh, tidak bisa. Tetap saya yang lebih mulia. Kenapa? Karena di saya juga sama. Di saya juga sama ada tiap Baitul Ma'mur yatufu bihi malaikatus samawat. Di saya juga ada yang dinamakan Baitul Ma'mur. Yang mana Baitul Ma'mur di saya itu adalah tempat tawafnya para malaikat langit. Wapial jannah, dan juga di saya ada yang namanya sorga, yang di mana sorga tersebut adalah tempat arwahnya para nabi, para mursalin, para aulia, dan para solihin, para mukminin. Oh, ayo melongo bebumi ya. Jere bumi kan, waduh masih dua baje jawabannya. Ngekulang dikit bumi kun ya, wah apakin pemungkas kita iki jadi kada dia. Wis ke kita dua pemungkas si jiki. Roka kan ke pemungkas kita ke. Tetap masih muliaan kita daripada sirama langit jere bumi kan ya. Kenapa? Karena di saya itu ada seorang makhluk yang lebih mulia, yang lebih utama, khotamal anbiya wal mursalin, yaitu akhirnya para nabi dan para rasul, bahkan sorga pun terciptanya semua itu dari nurnya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena anak ayat hadis qudsi mengatakan laulaka lamma khalaqtul aflak. Andai kata Kanjeng Nabi Muhammad tidak diciptakan, maka tidak akan diciptakannya alam semesta ini oleh Allah. Begitu si langit ngerungu ning bumi iki ana sing diarani Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang mana Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah khotamal anbiya wal mursalin, yaitu pugasannya para nabi dan para rasul, wa afdalul mawjudat, dan lebih utama-utamanya yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengar kalimat si bumi seperti tadi, bahwa di bumi ini ada sosok makhluk yang paling mulia, si langit terpuruk, termenung, terdiam,
tanpa bisa berucap, tanpa bisa mengucapkan satu ataupun dua kalimat pun. Karena terkesima, terkagum-kagum. Nah, di sini si langit ini ngerasa terzolimi oleh seorang bumi, dikarenakan si bumi ini ngerasa dirinya paling mulia, dikarenakan di bumi ini ada yang dinamakan seorang nabi, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, si bumi ini memunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, saya ini adalah orang yang dizolimi. Oleh siapa? Oleh bumi. Oleh karena itu, ya Allah, saya memohon kepadamu, ya Allah, angkatlah kanjeng Nabi Muhammad ini ke langit, supaya saya juga bisa merasakan kehadiran kanjeng Nabi Muhammad ini di saya nih. Jadi pengen keendak nih kanjeng Nabi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya diijabah ning Gusti Allah. Karena doa nek wong dizolima iku diijabah ning Gusti Allah. Ada 3 doanya yang diijabah oleh Allah langsung kontan. 1, orang teraniaya, orang terzolimi. 2, doanya orang fakir miskin. 3, doanya orang tua. Langsung diijabah di Gusti Allah. Akhirnya di Isra dan di Mi'rajkannya kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kisah ini ada di Duratun Nasihin. Sebelum kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan di Mi'rajkan, nah kanjeng Nabi ini melalui beberapa tahapan dulu. Melalui beberapa tahapan dulu. Dan juga yang mana kanjeng Nabi itu posisinya bainaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil hijri dal baiti muttaji'an baina rajulaini. Yang mana kanjeng Nabi ini sedang beristirahat di sebuah batu yang dinamakan Hijr Ismail. Kenapa batu itu dinamakan Hijr Ismail? Hijr itu batu, Ismail itu adalah sebuah nama dari anaknya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail. Kenapa batu ini dinamakan Hijr Ismail atau batu Ismail? Sejarahnya karena dulu ketika kanjeng Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail itu di atas batu ini. Di atas batu ini. Sehingga batu ini dinamakanlah yaitu Hijr Ismail. Nah, kanjeng Nabi sedang istirahat di situ, sedang tidur miring di batu tersebut. Bersama siapa? Baina rajulaini, dengan seorang lelaki 2. Siapa lelaki 2 tersebut? Huma ammuhu, yaitu Hajar dan Sayyidina Hajar dan Sayyidina Ja'far. Jadi kanjeng Nabi sedang istirahat di batu di Hijr Ismail itu bersama 2 orang lelaki, yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far. Id atahu Jibril wa Mika'ilah, dengan seketika tiba-tiba kanjeng Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail, wa ma'ahuma malakun akharun, dan malaikat Jibril dan malaikat Mikail tersebut membawa bala tentara dari kalangan malaikat. Terus fahtamalu hatta ja'u bihi Zamzama, kanjeng Nabi yang sedang beristirahat di Hijr Ismail tersebut dibawa oleh para malaikat sampai datang ke sumur
Zam-Zam. Di mana sumur Zam-Zam itu? Di Mekah. Pernah merana, Pak? Alhamdulillah. Arab. Kenapa sumur ini dinamakan sumur Zam-Zam? Jadi ketika Nabi Ibrahim istrinya melahirkan, Ibu Hajar melahirkan Nabi Ismail, begitu beres melahirkan Ibu Siti Hajar ini mencari air, bulak-balik di antara Gunung Sofah wal Marwah sampai 7 balikan mencari air, Pak. Setelah melahirkan itu tidak ada air. Di situ munajat, Siti Hajar meminta pada Allah, meminta air, sehingga malaikat Jibril memukulkan sayapnya ke bumi, dung, ya kan? Sehingga keluarlah air itu. Keluarlah air tersebut di bumi. Nah, kalau air ini tidak disetop oleh malaikat, Mekah akan penuh dengan air. Akerem karo banyu, kekum karo banyu. Sehingga kata malaikat Jibril, Zam-Zim, diam kau banyu, diam kau air, wis menang banyu. Oh, akhirnya air tersebut dinamakanlah air Zam-Zam. Setelah Kanjeng Nabi dibawa ke air Zam-Zam oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail beserta bala tentaranya, pastal kauhu, Kanjeng Nabi digolongakan ala zahri, patawallahu minhum Jibril. Nah, di situ Kanjeng Nabi siap-siap Arab dioperasi. Siap-siap Arab dioperasi. Arab dibelek. Arab dibedah. Dadane dibedah, Pak. Jadi dibedah dadane iku jere siji riwayat Kanjeng Nabi Muhammad iku dibedah iku sesor dada sampai seduhuring udel. Sesor dada sampai sampai udel. Min sugratin nahri ila aspali batnihi. Nih sesor dada sampai sesor wudel. Dibedah ning malaikat Jibril. Oh, non. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad dibedah dadane, dikumbah dikit jeroane, dituk-tukakan atine, dikumbah. Terus sumakola Jibrilu li Mikaila itini bitastin min ma'i Zamzama. Jere malaikat Jibril, wahai Mikail, bawakan saya satu wadah diisikan oleh air Zam-Zam. Untuk apa? Kai mau tahira qalbahu usariha sadrahu. Untuk apa? Untuk menyucikan hatinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjembarkan hatinya Kanjeng Nabi Muhammad. Langsung Kanjeng begitu dibedah, hatinya dikumbah sama air Zam-Zam oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Terus pas takhraja qalbahu pagosalahu salasa marra. Hatinya diangkat, dikumbah 3 kali. Oleh karena itu, disinilah rujukan kita berwudu bersuci itu sunahnya telung balen. Rujukannya. Terus rujukannya maukan apa? Tawaf kah? Sa'i segala kayak rujukannya singkir. Kayak mau ke Ibu Hajar lagi tas ngelahiran, gelatikan banyu, bulak-balik Sofah Marwah sampai 7 balen. Oh non, itu orang mendak-bedak banyu.
Sekina dinggo syariat guna munggah haji, rukun haji. Terus pagosalahu salah samarrah, setelah dikeluarkan artinya kanjeng Nabi, terus dikumbahlah tiga kali. Wa naza'a maka nabihi min ada, terus dibuanglah semua kotoran-kotoran yang ada pada artinya kanjeng Nabi. Makanya kanjeng Nabi mah atine iku bersih. Wis dikumbah, wis dihilangakan ati-ati alane, ati ala saking syirik, dengki, ujub, ria, takabur, laka kanjeng Nabi mah wis dikumbah kabeh, dihilangakan. Terus waqtalafa ilaihi Mikaila bisalasi tosatin min ma'i zamzama. Itu malaikat Mikail bulak-balik bisalasi tosatin dengan membawa 3 wadah min ma'i zamzama yang terisi air zam-zam. Summa atabi tostin min zahabin mumtala'in hikmatan wa imanan fa'afrogohu fi sodrihi. Terus kanjeng Nabi didatangi dengan wadah yang sudah disiapkan terbuatnya dari emas, yang mana wadah yang terbuat dari emas itu yang dipenuhi dengan kehikmahan, dengan keimanan. Makanya kanjeng Nabi setiap ucapannya itu selalu mengandung hikmah, karena sudah ditumpahkan kepada hatinya kanjeng Nabi, yaitu kehikmahan dan keimanan. Imane atau masya Allah tabarakallah luar biasa. Fa'afrogohu fi sodri, semuanya dimasukkan pada hatinya kanjeng Nabi. Terus wa mala'uhu hilman, kanjeng Nabi hatinya dipenuhi dengan kearisan. Hilman ma'aris. Beda antara ikhlas, kalau hilman beda Pak. Hilman ma'aris. Premen iku contohnya hilman yo. Hilman aris. Jadi atina iku bersih ya Pak, hilman. Lah kagerentes premen konon kok. Bebas. Murah senyum. Terus karunyaan. Dengan kehilman, kearisan. Terus wa ilman, dipenuhi dengan keilmuan. Atau ilmu apa bagi kebak nih kanjeng. Karena ya ditumpahkan nih Gusti Allah. Wa yakinan, ditumpak maning keyakinanane. Wa islaman, tumpak maning keislamanane. Pokoknya maka iku wis setelah dikumbah atine kanjeng Nabi tersebut bersih, dikumbah langsung ditumpaki kelawan maukan kabeh, kehikmatan, keimanan, kehilmanan, keilmuan dan keyakinan dan keislaman. Summa atbaqahu beres pabe ditumpakakan di hatine kanjeng Nabi, tutup maning dadane serat. Lamun jerese ke di Zaid maning kan ya. Jadi sangat luar biasa perjalanan kanjeng Nabi Isra Mi'raj iki. Sebelum diberangkatkan iki persiapanannya luar biasa. Jadi menghadap Allah itu, mau menghadap Allah itu harus dalam keadaan suci. Summa khatama baina katifaihi bi khatamin nubuwah.
Setelah Kanjeng Nabi beres ditutup lagi, terus Kanjeng Nabi dikasih stempel, Pak, disestempel, belikat. Apa jari bahasa Indonesia di belikat, Pak? Belikat atau belikat ya? Jadi ning belikat iku disestempel kalawan stempel ke Nabi, kenabian sing mereke anu kan pasti ngecape segitiga. Setelah beres Kanjeng Nabi dikumbah jeroane, atine dikumbah, diisi atine kalawan kahikmatan, keimanan, hilmanan, keilmuan, keyakinan, keislaman, terus ditutup maning, terus setelah dicap, disestempel, nah summa atabil buroki, Kanjeng Nabi didatangi oleh seekor buruk. Persiapan mau berangkat, buruk. Yang mana buruk ini musarrojan mula zaman, pokoknya sudah disiapkan, Pak. Wis gagah buruk iki. Wis tinggal nunggang doang. Wis dinen tempat dodoke, wis dinen apa tecekelanane, pokoknya wis tinggal berangkat doang. Wis oleh nyiapaken kana Kanjeng Nabi. Apa yang dinamakan buruk itu? Wa huwa dabatun abyadun tawilun fawqal himari wa dunal bigoli. Jadi yang dinamakan buruk ini adalah hewan atau tetunggangan yang warnanya putih, tingginya itu fawqal himari, tingginya itu seduhuring himar, wadunal bigoli, yaitu bawahnya itu sebawahing bigol. Bigol itu himar karo bigol itu, lamun bigol itu jari anu keledai. Bigol itu keledai. Warnanya buruk itu putih. Dan juga istimewanya buruk, yadla'u hafirahu inda muntaha tarfihi. Istimewanya buruk itu, Pak, langkahnya, satu langkahnya buruk itu yaitu sebatas dia memandang. Oh, pokoknya mah pendelengan buruk itu, wah ketolong kan ke ujung kan, misalnya ya 5 kilometer misalnya pendelengannya, ya berarti langkahnya semuanya. Sekali melangkah itu buruk itu, oh langkahnya istimewanya itu buruk itu. Dan juga buruk itu mudharibal udunen, buruk itu kupingnya selalu kekeplek kebek, selalu kekeplekan kupingnya, apa ngarannya kuplak keplek, berarti rada dawa kupingnya ya, rada dawa semen. Maning istimewane buruk iki idza atala jabalin irtafa'at rijlahu. Istimewane buruk iki bila mana nemoni gunung tanjakan iku sikil burine ngeduhuri, Pak. Brrr konon ku. Mendak tanjakan ke. Iki sikil burine ngeduhuri. Brrr konon. Iya. Wa idza habata irtafa'at yadam. Bila mana mendak turunan si buruk iki tangan arepeka sing rorone iku ngeduhuri baning der. Konon keistimewaan iku. Jadi, Pak, Kanjeng Nabi nunggang buruk iku orang mendak tanjakan, orang mendak turunan karena fleksibel sikile. Sejajar bae konon ko. Mendak tanjakan sikil burine ngangkat konon ko. Mendak turunan ya arepe ngangkat konon. Sejajar bae. Luar biasa ya. Subhanallah. Lahu janahani fi fakhdaihi. Dan juga buruk ini memiliki sayap. Kanan kirinya memiliki sayap. Kanan.
fastas'aba alaihi. Nah, setelah itu ciri-ciri buruk. Itu ciri-ciri buruk dan keistimewaan buruk. Setelah Kanjeng Nabi didatangi oleh buruk, buruk iku begitu ngedeleng Kanjeng Nabi, si buruk begitu ngedeleng Kanjeng Nabi ajret-ajretan Pak. Mungguhe mah saking senange, saking bungahe kita apa Arab ketunggangi wong sing di demeni ning kita, wong sing di Arab-Arapakan ning kita, akhirnya kita kesampaian kononku pengen ditunggangi ning Kanjeng Nabi Muhammad iku. Karena si buruk iku selama 40 tahun, Pak. Ora enak memangan, ora enak minum. Batur-bature mah ning kekebonan sorga ning kana ya enak memangan, enak nginum. Si buruk si jikun mah orang ngelamun bengong hulang bae. Setelah mendengar nama Kanjeng Nabi Muhammad, pengen kependak, pengen ketunggangi ning Kanjeng Nabi Muhammad. Si buruk ya keke. Setelah selamanya 40 tahun, entah 40 tahun, entah 40.000 tahun itu Pak. Pokoknya mah semolo lah. Si buruk iki pengen kependak karo Kanjeng Nabi Muhammad. Orang memangan, orang enak minum. Ditakoni ning batur-baturan ning kekebonan surga klemen sirane. Oh, pokoknya mah lagi rindu pengen kependak ning Kanjeng Nabi Muhammad karo Kanjeng Nabi Muhammad, sampai-sampai orang enak memangan, orang enak minum kononku. Akhirnya konon ya ngedoan ning Gusti Allah, dijabahlah iki si buruk iki, ditemukakan ning Kanjeng Nabi sampai-sampai di anggota tunggangannya Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj. Ketika Isra kononku. Bo begitu kependak karo Kanjeng Nabi, wajar kononku ya ajret-ajretan niku saking bunga saking bahagia saking senang ya padane kita bae konon ya bertemu sang pujaan dan dambaan hati. Asik. Boh, ajret-ajretan. Cuman pawadhu'a Jibrilu yadahu ala ma'rifatihi. Summa qala a'la tastahi ya buraq. Fa wallahi ma raqiba khaira khalqun akramun 'alallahi minhu. Jere malaikat Jibril begitu lagi ajret-ajretan gak Pak, lagi senang si buruk, dicekel endasaning malaikat Jibril. Treg. Hei, buruk, orang dua adab sira iki. Ora izin ta sira. Waduh Gusti. Kependak karo manusia yang paling mulia koron gue ya. Malah ajret-ajretan ora izin tah aja konon. Dicekel ning dicekel ndasan ning malaikat Jibril kan. Sampai jari malaikat Jibril, fa wallahi ma raqiba khalqun akramun. Jari malaikat Jibril, sumpah demi Allah urung pernah nanaki sing nunggang ning sira makhluk sing lebih mulia tibatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudu izin sira, kudu izin. Ning kono pun begitu wis diomongin ning malaikat Jibril pastah ya si buruk iku langsung rep be menang keisinan abang pucet cur keringet teh hatar pado arkon wa qarra hatar raqiba. Menang mucur keringet teh iku si buruk iku setelah diomongin ning malaikat Jibril. Setelah iku hatta raqibaha, terus Kanjeng Nabi naiklah ning buruk tersebut, mulai melaksanakan perjalanan Isra. Mulai melaksanakan perjalanan Isra. Pang tolaqa bihi Jibril wa huwa an yaminihi wa Mikail an yasarihi. Berangkatlah Kanjeng Nabi nunggang buruk. Nah, malaikat Jibril itu ada di sebelah kanannya Kanjeng Nabi dan malaikat Mikail itu ada di sebelah kirinya Kanjeng Nabi. Ada di sebelah kirinya Kanjeng Nabi. Oh, no.
Setelah berangkat, pasaru hatta balagu ardon dzatan nakhlin. Faqala lahu Jibril ingzil fasallihunna fafa'ala. Sumarokiba. Berangkat setelah berangkat sehingga Kanjeng Nabi Muhammad beserta rombongan malaikat Jibril Mikail itu mendatangi sebuah bumi, sebuah tempat yang mana tempat tersebut penuh dengan pohon-pohon kurma. Setelah bertemu dengan pohon-pohon yang nyampe di tempat yang penuh dengan pepohonan kurma, di situ malaikat Jibril mengucap kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, faqala lahu Jibril ingzil fasallihunna. Wahai Kanjeng Nabi Muhammad, ingzil, turunlah. Fasoli dan sholatlah huna di sini. Sholat. Fa'ala. Terus Kanjeng Nabi melaksanakan perintah malaikat Jibril tersebut. Setelah datang kepada suatu tempat yang dipenuhi dengan pohon-pohon kurma, Kanjeng Nabi suruh turun dan suruh sholat. Nah, Kanjeng Nabi tidak banyak tanya, tidak banyak cakap. Kanjeng Nabi langsung mengerjakan perintah malaikat Jibril, yaitu sholat 2 rakaat. Setelah beres Kanjeng Nabi sholat, terus summa rokiba, Kanjeng Nabi naik lagi kepada buruk. Faqala lahu Jibril, kata malaikat Jibril, atadri aina sholaita. Kata malaikat Jibril, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, apakah kamu tahu di mana tadi kamu sholat? Kata malaikat Jibril. Kata Kanjeng Nabi, faqala la, tidak tahu. Nah, di sini tidak tahunya Kanjeng Nabi ini adalah tawadu. Qala sholaita bi thayyibah wa ilaihal muhajirah. Salat tadi kamu wahai Muhammad, yaitu di negara Thayyib, di negara Thayyibah, wa ilaihal muhajirah, bahkan disitulah nanti tempatnya hijrah. Terus fangtolakul buraku yahwi bihi yadau hafirahu haisu adrakator. Terus Kanjeng Nabi berangkat lagi bersama buruk tersebut, dan si buruk ini yahwi bihi, pak ngegawane ngebut, ya ba'u hafirahu haitsu adrakator. Jadi ngedokon sikil kayak mau kayak di apa, kayak sebatas pandangan mata, dan kabarkil khotib bagaikan kilat yang menyambar. Tekan kana beon. Istimewa nih buruk itu. Setelah di dalam tengah perjalanan, faqala lahu Jibril ingzil fasallihunna fa'ala sumaraqiba. Faqala lahu Jibril atadri aina sholaita, qala la, qala sholaita bi Madyan inda syajarati Musa. Di dalam tengah perjalanan Kanjeng Nabi disuruh turun lagi oleh malaikat. Kata malaikat Jibril, ingzil, turun, fasoli, sholat di sini huna. Fa'ala, dikerjakan lagi sama Kanjeng Nabi. Summa raqiba fa'ala lahu Jibril. Faqala lahu Jibril, kata malaikat Jibril, apakah tadi tahu sholat di mana? La, ola sholat tabi Madyan. Sholat tadi itu adalah di negara Madyan, inda syajarati Musa, di pas pohon-pohonan Nabi Musa. Kenapa ini pepohonan disebut pepohonan Nabi Musa?
Kenapa ini pepohonan ini disebut pepohonan Nabi Musa? Kelanjutannya kita nanti besok malam. Hanya segitu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.